Kalau saya kedinginan terus. Commonwealth, makmur bersama. Di sini ada common salvation, selamat bersama. Keselamatan biasa. Jadi keselamatan itu sesuatu yang pasti di dalam Yesus. Bukan semoga arwahnya diterima. Dia nggak ada semoga. Kita diberi keselamatan yang pasti. Kita baca satu ayat. Yohanes 3 ayat 17. Yohanes 3 ayat 17. Demikian bunyinya. Sebab Allah mengutus anaknya, Yesus, ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dunia, yang dia hakimi dosa. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi saudara harus benci dosa. Tapi orangnya tidak boleh dibenci. Orangnya harus diselamatkan. Beda. Ya. Kelakuannya benci. Ya. Tapi nanti dalam Yudas itu ditulis dengan jelas. Tapi orangnya harus diselamatkan. Nah, ada orang yang nggak bertobat. Nggak bertobat masih berani layani perjamuan kudus. Kelakuannya nggak cocok dengan kesucian, masih berani layani perjamuan kudus. Bukan di sini, di tempat lain. Ya. Bertahun-tahun nggak bertobat. Kadang jadi masalah. Majelis pusat pusing. Makanya MP itu majelis pusing. Sebab jemaat terbelah dua. Yang mempertahankan sama yang tidak suka. Sampai ketua umum mesti puasa. Sampai sekarang belum ada jawabannya. Kita mesti rapat lagi. Ya, nanti hari Jumat ada gereja harus diresmikan di Cibinong. Minta ketua MD datang. Jam 5 sore lagi. Pas macet-macetnya. Satu kali dia bawa surat tanah. Om, ini tanah saya mau beli. Atas nama GPDI. Saya kurang 25 juta. Bisa bantu? Saya bantu. Beli. Makanya dia minta saya. Tapi atas nama GPDI. Jangan atas nama pribadi. Jangan atas nama kamu. Kalau bukan atas nama pribadi saya nggak mau bantu. Dari MD ada bantu tapi saya tidak. Sebab ada satu pendeta di Bandung. Om, saya mau pindah ke Sulawesi Utara. Oh, silakan. Siapin surat. Sana sudah terima. Tinggal pindah. Tapi dia minta ganti rugi untuk gereja ini 1M. Pendeta yang mau ngeganti dia, bagaimana nih punya dapat 1M? Saya bilang kalau 1 ember saya kasih sekarang juga. Ember, 1 ember cucian, 1 ember tanah, saya kasih. Tapi 1M, lupakan. Biar kami cari bangunan lain. Terserah. Dan saya sudah lihat orang yang jual-jual gereja. Jual-jual gereja ini ada 2 sekarang di Jawa Barat. Mati sudah. Mati. Susah napas. Karena itu tanah gereja, tanah Tuhan. Dijual-jual, dijual belikan. Mati. Dan main-main sama pekerjaan Tuhan. Tapi puji Tuhan.
Tuhan datang untuk menyelamatkan. Dosanya harus diputuskan. Nah, saya akan kasih satu ilustrasi. Saya belum pernah pakai. Selama dari tahun 68 jadi hamba Tuhan, jadi gembala dari tahun 72 sampai sekarang, saya tidak berani pakai dan tidak pernah pakai. Om Brotlen karena udah pusing, dia pakai itu ayat. Dan tidak lama orang itu meninggal. 1 Korintus 5 ayat 1. Saya kurang jelas ini. Saya ini agak tuli sekarang. Coba saudara baca. 2, 3. Stop. Di jemaat ada percabulan loh. Dan percabulan semacam itu, yang begitu rupa, tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Di orang kafir nggak ada dosa seperti itu. Hanya di Kristen ini. Pada zaman Korintus. Sebab Korintus itu seperti puncak, dingin, tempat dingin. Ya. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Karena dulu dosa Korintus itu begitu besar, ada satu laki-laki punya istri 4, punya istri 3, punya istri 5, udah biasa zaman dulu. Sebelum mereka kenal Yesus, ketika Paulus datang memberitakan Yesus, ya sudahlah, apa adanya. Kamu masih ada 5 ya, tolong kasih makan yang 5 ini. Tapi yang pertama yang kamu harus ambil jadi istrimu yang sah. Yang 4, bebaskan. Tapi kasih makan, pelihara ekonominya. Nah, anak dari istri pertama ini, dia berzina dengan 1 dari 4 ini. Nah, itu tidak ada di orang kafir. Ada di Korintus. Jadi malu Rasul Paulus. 2. 3. Jadi 2 ya. Sekalipun demikian kamu sombong. Karakter lebih rendah dari orang kafir, tapi sombong rohani. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita, bersedih, dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Diusir, disuruhnya. 4. 3. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tapi secara rohani hadir. Aku, dalam kurung, sama seperti aku hadir, kurung tutup, telah menjatuhkan hukuman atas dia. Belum ada MD, belum ada MP. Yang telah melakukan hal yang semacam itu. 4. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kalau kita kebaktian, berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Jangan kaget sudah, ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada apa? Ingat aja Ayub. Ketika Tuhan bilang, silakan Ayub, silakan iblis, kamu mau coba Ayub, silakan. Langsung bangkrut, langsung bisul, istri menghina dia, dan sebagainya. Ya, terjadi. Tapi ini tujuannya, sehingga binasa tubuhnya. Tubuhnya hancur udah. Tidak bisa mempermalukan nama Tuhan lagi. Agar rohnya, apa? Diselamatkan pada hari Tuhan. Bisa nggak saudara memilah itu? Membenci dosa, orangnya kita sayangi.
Banyak kali kita datang sama Tuhan dengan roh tertuduh. Aduh, tertuduh kita. Di Jakarta, saya sudah tugaskan siapa yang melayani perjamuan Tuhan. Satu bapak, orangnya baik. Dia bilang, Koyoyo, saya janganlah melayani perjamuan Tuhan. Kenapa? Saya suka itu pejabat-pejabat suka minta diantar ke night club. Pejabat-pejabat suka minta ditemenin di tempat-tempat gelap. Kamu bikin apa? Saya nggak bikin apa-apa, cuma ngantar doang. Ya nggak apa-apa, saya bilang kalau ngantar jangan berbuat. Oh enggak, saya nggak apa-apa. Tapi saya nggak enak. Dia rasa tidak enak. Padahal dia tidak berbuat apa-apa. Ngantar aja sudah rasa tidak enak. Sampai sekarang dia setia kebaktian. Setia kebaktian. Tapi dia tidak mau melayani perjamuan Tuhan karena merasa tidak cocok. Tidak layak dengan hanya mengantar pejabat saja ke tempat gelap. Dia sudah rasa terlalu suci untuk mengangkat perjamuan Tuhan. Ya sudah, saya bilang kalau kamu tetap ada 2 orang. Setianya luar biasa. Tapi tidak mau lagi. Karena setelah dengar firman Allah, wah, saya nggak cocok. Kembali kepada membenci dosa, orangnya harus diselamatkan. 2, 3. Membenci dosa, orangnya harus, salahnya kita benci juga sama orangnya. Itu cilaka, salah. Kita berdosa. Kita benci orangnya, salah. Kelakuannya benci. Dosanya benci, tapi orangnya jangan. Sebab dia ciptaan Tuhan. Kembali kepada ayat ketiga. Saudaraku yang kekasih, yang dikasihi, sementara aku bersungguh-sungguh atau rajin berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, common salvation. Selamat bersama-sama. Bisa nggak saudara ngomong kita sama kiri kanan dalam nama Yesus sekarang? Kita selamat sama-sama. Ayo. Kita sama-sama selamat. Ulangi. Amin. Saya selamat, dia juga selamat. Soal dosa nanti Tuhan yang urus. Tapi orangnya selamat. Dua kali Paulus memakai contoh. Yang kedua kali dalam 1 Korintus 3. Dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Apa artinya saudara? Fondasi sudah dipasang. Bisa bilang amin, haleluya? Yaitu Yesus Kristus. Sudah dipasang. Tetapi ayat 12 tiba-tiba dia bilang begini. Entah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, atau permata.